Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Trigonometri dengan KD 3.8 yaitu menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan 4.8 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Langsung aja kita ke materinya. Ini adalah konsep untuk perbandingan trigonometri ya. Jadi yang pertama kita akan menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku terlebih dahulu. Lanjut next, ini adalah satuan pengukuran sudut. Hubungan antara derajat dan radian adalah sebagai berikut. 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat radian. Dan 1 radian itu sama dengan 180 derajat per V. Contoh nomor 1, ubahlah 36 derajat ke dalam satuan radian. Untuk penyelesaian, ini dari bentuk derajat ke radian. Ya, ini derajat berarti ke radian, berarti kita menggunakan yang ini. Tinggal dikalikan sama dari soalnya yang diminta. Jadi untuk 36 derajat dikali V per 180 derajat itu hasilnya adalah V per 5 radian, atau sama dengan 1 per 5 V radian. Itu bisa juga jadi ini kita perkecil dengan ini, hasilnya adalah dapat 5, dan ini adalah 1. Jadi hasilnya itu adalah 1 per 5 V radian. Nah, sedangkan untuk yang nomor 2 itu ubahlah 5 per 4 V radian ke dalam satuan derajat. Berarti dia minta ke bentuk derajat dari radian. Ini kita punya radiannya adalah 5 per 4 pi. Ya, jadi nanti tinggal dikalikan sama 180 derajat. Untuk menghasilkannya adalah jadi 5 dikali 180 dibagi 4, atau bisa juga 180 bagi 4 baru nanti dikali 5. Hasilnya itu adalah 225 derajat. Untuk putaran, itu satu putaran itu adalah 360 derajat. Berarti kalau 1 per 4 itu adalah tinggal dikalikan sama satu putarannya atau satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Berarti hasilnya itu adalah 90 derajat. Oke, jadi dari bentuk derajat ke radian itu tinggal dikali sama V per 180. Nih, dari bentuk derajat ke radian tinggal dikalikan oleh V per 180. Jadi kita udah dapat untuk derajatnya itu adalah 90 derajat dari sini, dari 1 per 4 putaran. Kemudian kita hasilkan jadi tinggal 90 dibagi 180, kita perkecil masing-masing, ini dapat 2, dapat 1, jadi hasilnya itu adalah 1,5 atau setengah V radian. Nah, untuk yang kedua, ini adalah 1 per 3 putaran, berarti 1 per 3 tinggal dikalikan, satu putaran itu adalah 360 derajat. Dihasilkan dapat adalah 120. Berarti ini tinggal diperkecil ya. 360 dibagi 3 dapat 120. Nah, kemudian dari derajat ke bentuk radian, nanti tinggal dibagi sama V per 180 derajat. Jadi untuk penghasilannya itu adalah itu tinggal diperkecil. Ya, ini dapat 2, ini dapat 3, masing-masing dibagi 60, dapat hasilnya itu adalah 2 per 3 V. Kemudian yang setengah putaran itu adalah 180 totalnya, karena dikalikan 360 derajat, di setengah dari 360 itu adalah 180, kemudian 180 derajatnya itu ke bentuk radian, tinggal kita kalikan sama V per 180 sama kayak tadi, itu menghasilkan adalah 1 radian. Nah, berarti 1 radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, kalau satu lingkaran penuh full, itu berarti dia sama dengan 2 V radian. Nah, sedangkan untuk nomor 4, 2 per 3 putaran itu dibentukkan derajat, tinggal dikalikan 360. Hasilnya itu adalah 240 derajat, tinggal kita masing-masing bagi nih. Oke, nah dari derajat ke bentuk radian tinggal dikalikan sama V per 180 radian. Jadi hasilnya itu adalah 4 per 3 V radian. Kita perkecil. Ya. Kemudian 3 per 4 putaran kita bentuk ke derajat, tinggal dikali 360, itu menghasilkan 270 derajat. Kemudian dari derajat ke bentuk radian tinggal dikalikan oleh V per 180 derajat.
Itu hasilnya adalah 3/2 V radian. Contoh soal lagi yang pertama, kita punya 1/5 V radian dibentuk ke putaran, kemudian dibentuk ke derajat. Nah, untuk yang nomor 1, itu kan satu putaran itu adalah 360 derajat atau sama dengan 2 V rad. Karena satu V radnya itu adalah sama dengan 180 derajat. Jadi, untuk setengah putaran itu sama dengan V rad ya. Satu putaran itu 2 V rad. Berarti kalau setengah putaran itu sama dengan 1. Nah, oleh karena itu 1/5 V rad itu tinggal dikalikan sama setengah putarannya. Karena dibentuk ke putaran dulu nih, dari rad ke bentuk putaran. Itu hasilnya adalah tinggal dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Itu hasilnya adalah 1/10 putaran. Nah, setelah itu baru kita bentuk ke derajat nih. Satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat, berarti tinggal kita kalikan oleh 360 derajat. Maka menghasilkan itu adalah 36 derajat, tinggal dicoret ini nolnya. Oke, lanjut untuk yang nomor 2, 1/6 putaran itu kebentuk radian, kemudian baru dibentuk dalam derajat. Jadi, satu putaran itu kan 2 V rad. Nah, berarti kalau 1/6 itu tinggal dikalikan sama 2 V radnya, karena kita satu lingkaran nih. Nah, jadi mendapatkan itu hasilnya adalah 1/3 V radian. Nah, setelah itu kita udah dapat bentuk radiannya nih, yaitu dapat 1/3 radian. Nah, dirubah lagi ke bentuk derajat. Nah, kalau misalnya bentuk derajat, berarti tinggal kita kalikan sama 180 derajat per V. Jadi nanti V-nya ini masing-masing habis. Karena kita coret nih, ini V ya. Nah, ini 180 tinggal dibagi 3, yaitu adalah 60 derajat. Jadi, untuk dari radian ke derajat, itu adalah 60 derajat. Lanjut nomor 3, 135 derajat ke bentuk radian, kemudian ke bentuk putaran. Nah, untuk yang nomor 3, ini kita tinggal kalikan sama V/180 radian. Karena dari derajat ke radian dulu. Kalau ke radian itu tinggal dikalikan V/180. Jadi menghasilkan itu adalah 3/4. Kita perkecil masing-masing ya. Kalau ini dibagi 4 berarti kita dapat 30 ya. Nah, jadi menghasilkan itu adalah 3/4 V rad. Nah, setelah itu ke bentuk putaran. Nah, berarti ini kita kalikan dengan setengah, karena setengah itu sama dengan 1 radian. Ini jadi hasilnya itu tinggal kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 3 kali 1, 3, 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 3/8 putaran. Lanjut yang nomor 4, sudut yang dibentuk jarum jam saat pukul 11.55 sama dengan berapa radian? Jadi untuk sudut yang terbentuk pada pukul 11.55 adalah 30 derajat ya. Jadi pukul 11.55 itu bentuknya itu adalah 30 derajat. Nah, jika dirubah menjadi radian, karena yang ditanyakan adalah radian, jadi tinggal dikalikan sama V/180 radiannya. Itu menghasilkan adalah 1/6 V radian. Lanjut nomor 5, jika suatu alat memancar berputar 60 putaran dalam setiap menit, berapa besar putaran dalam derajat per detik? Berapakah putaran dalam radian per detiknya? Jika setiap menit alat tersebut melakukan rotasi sebanyak 60 putaran, artinya dalam 1 detik. 1 detik itu adalah memancar berputar sebanyak 1 putaran. Karena 1 putaran penuh yaitu 360 derajat, jadi pemancar tersebut berputar sebesar 360 derajat per detik. Selanjutnya 360 derajat itu sama dengan 2 V rad. Artinya pemancar tersebut berputar sebanyak 2 V rad per detik. Nah, 360 derajat itu pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Babilonia hitungan 1 tahun pada kalender Babilonia, yaitu sebanyak 365 hari. Lanjut next, ini gambar sudut-sudut
baku di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Ya, ini kita punya sumbu X dan sumbu Y. Untuk yang pertama itu adalah 60 derajat. Posisinya itu posisi 0-nya itu berada di sumbu X ya. Nah, jika yang ditanyakan adalah 60 derajat, berarti satu siku-siku ini kan adalah 90 derajat ya. Untuk segitiga siku-sikunya. Nah, yang diminta itu adalah 60 derajat. Jadi nanti kamu menggambarnya pakai penggaris sudut, kemudian tinggal dilihat 60 derajat itu posisinya sampai mana, nanti setelah itu tinggal digaris ke titik pusat O-nya, 0-nya. Nah, ini berbentuk positif. Nah, untuk yang B, min 45 derajat, karena negatif berarti posisinya itu berada di bawah sumbu X kan. Ya, ini untuk negatif, ini positif, ini negatif. Nah, karena untuk 45 derajat berarti posisinya itu menghadap ke bawah. Nah, kalau tinggal kita, ini kan siku-siku kan 90 derajat nih, berarti kan kalau setengahnya itu adalah 45. Tinggal kita tarik aja 45 itu setengah dari sudut siku-sikunya. Tapi membentuknya ke bawah karena bentuknya negatif. Nah, kalau misalnya yang 120, berarti kan dia lebih dari 90 derajat nih. Berarti satu siku-siku udah dia lewatin, berarti sisanya itu adalah 30 lagi. Nah, kamu hitung aja tinggal dari 90 derajatnya ini, tinggal kamu tambahin 30 derajatnya, jadi bentuknya hasilnya adalah seperti ini. Ya, nah kalau yang 600 derajat, berarti satu lingkaran itu kan adalah 360. Nah, itu 360 berarti kan udah dapat satu lingkaran nih. Satu lingkaran 360, berarti sisanya itu adalah 240 untuk menghasilkan 600. Nah, 240 itu posisinya di mana? Ini satu sudut itu adalah 90, berarti kesini adalah 180. Nah, kalau untuk 240 berarti kurangnya itu adalah 60 derajat kan, berarti nanti tinggal di posisinya berada di sebelah sini. Ya kan, ini 90, 180, kemudian habis itu baru 60. Jadi untuk mendapatkan 240 sisa dari 600 satu lingkarannya. Kan tadi kita udah dapat 360 derajat itu kan adalah satu lingkaran. Berarti kan sisanya itu adalah 240. Nah, ini kan untuk posisi 2 ini atau sejajar atau garis lurus, itu kan dia baru 180. Berarti sisanya kan kurang 60. Berarti posisinya berada di sini. Jadi ada dua lingkaran, satu lingkaran penuh, yang satunya baru 240. Lanjut next untuk perbandingan trigonometri. Kita punya gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk menentukan ini D itu adalah depan, Mi adalah miring, Sam itu adalah samping. Nah, patokannya itu di depan sudutnya itu namanya tinggal garis ke depan, itu namanya posisinya di depan atau D. Sedangkan kamu lihat posisi segitiga siku-sikunya, posisinya berada di mana. Kemudian kamu tinggal tarik lurus, itu adalah sisi miringnya. Nah, berarti satunya itu adalah berarti sisi samping. Jadi patokannya itu adalah di siku-sikunya, di depan sudut siku-sikunya itu adalah sisi miring. Kemudian sudutnya posisinya berada di mana, mau di sini, mau di sini, terserah. Posisinya di mana, setelah itu kamu tinggal tarik ke depan lurus, ini berarti sisi depannya. Tergantung sesuai dengan sudutnya posisinya berada di mana. Ya. Nah, ini berarti sisanya itu adalah samping, sisi sampingnya. Kalau misalnya nomor 2 nih, posisinya kita rubah. Kita punya siku-sikunya di sini, sudutnya di sini. Nah, untuk garis tarik lurus ke depan, untuk segitiga siku-sikunya itu berarti dia ini adalah sisi miringnya. Nah, kalau depan sudutnya berarti ini adalah sisi depannya. Dan satunya lagi berarti adalah sisi samping. Untuk gambar yang ketiga, kita punya siku-sikunya di sini, sudutnya di sini. Kita tinggal tarik lurus. Untuk segitiga siku-sikunya berarti dia adalah sisi miringnya. Nah, kemudian kalau depan sudutnya berarti dia adalah sisi depan. Sisanya itu adalah berarti sisi samping.
Untuk gambar yang keempat, kita lihat siku-sikunya dan sudutnya posisinya berada di mana. Jika di depan sudut siku-sikunya, berarti dia itu adalah sisi miringnya. Sedangkan kalau di sudutnya posisinya berada di mana, nah depan sudutnya itu berarti adalah sisi depan. Berarti satunya lagi itu adalah sisi samping. Nah, untuk menentukan salah satu sudutnya atau sisinya, itu dia menggunakan triple Pythagoras. Jika kita mencari nilai sisi miring atau mi, itu sama dengan akar dari depan kuadrat plus samping kuadrat. Nah, kalau untuk mencari sisi depan berarti sama dengan akar dari miring kuadrat dikurang samping kuadrat. Jika mencari sisi samping berarti sama dengan akar dari miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Nah, untuk perbandingan trigonometri suatu sudut segitiga siku-siku adalah sebagai berikut. Ini adalah segitiga siku-sikunya, di mana ada segitiga siku-siku dan ada sudutnya. Kalau depan siku-sikunya berarti tarik ke depan, itu berarti adalah sisi miring. Sedangkan sudutnya posisinya berada, kita tarik ke depan berarti itu adalah sisi depan, dan satunya lagi itu adalah sisi samping. Jika yang ditanyakan adalah sin alfa atau sin sudutnya nanti yang diketahui berapa, itu namanya sin demi atau sin sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Jadi kamu patokan itu mi de sam. Nah, kalau mencari sin berarti itu adalah sin demi, sin depan miring. Kosami, kos samping per miring. Tan de sam, tan sisi depan per samping. Kosekan, mi de, miring depan. Sekan, mi sam, miring samping. Kotangan, samde, samping per depan. Next, lanjut. Ini adalah contoh soalnya. Jika 0 derajat kurang dari A kurang dari 90 derajat dan tan alfanya itu adalah 5 per akar 11, nilai dari sin A-nya. Yang ditanyakan adalah sin A. Kita ketahui itu adalah tan 5 per akar 111. Kalau tan itu adalah tan de sam, depan per samping. Nah, sisi depannya udah ketahui nih, kita dapat yaitu 5 per samping itu adalah akar dari 11. Ya, karena tan de sam berarti kita harus mencari sisi miringnya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan sisi miringnya itu adalah ditambah triple Pythagoras. Untuk menentukan sisi miringnya itu adalah ditambah dari depan plus samping. Ya. Tan ini adalah tan de sam, berarti sisi depannya adalah 5, sisi sampingnya itu adalah akar 11. Kita mencari sisi miringnya dulu, yaitu si X nih. Nih, kita buat segitiga siku-sikunya. Oke, yang namanya depan posisinya berarti di sini. Jika sudutnya di sini, berarti depannya itu adalah ini 5. Ya, karena sudutnya di depan itu berarti sisi depannya adalah 5, sedangkan segitiga siku-sikunya di sini berarti ini adalah sisi miringnya yang kita cari dulu. Nah, berarti ini adalah sisi sampingnya karena tan de sam, depan per samping. Yang diketahui depan sama sampingnya, sedangkan miringnya kita cari terlebih dahulu menggunakan triple Pythagoras, yaitu tinggal ditambahkan dari dua sisi ini. Nah, akar 11 dikuadratin itu sama dengan 11. Kenapa? Karena akarnya hilang dan kuadratnya hilang. Jadi sisanya cuma ininya doang. Ya. Nah, kemudian 5 kuadrat itu sama dengan 25. Berarti tinggal kita jumlahkan sama dengan akar 36. Akar 36 itu sama dengan 6. Nah, berarti sin itu adalah sin demi. Sin demi depan per miring. Tadi depannya kita udah dapat itu adalah 5. Per miringnya berarti ini. Kita dapat 6. Berarti untuk menentukan sin alfanya itu adalah 5 per 6. Sin demi depan per miring. Oke, lanjut untuk contoh selanjutnya. Arif ingin menaiki sebuah dinding yang tingginya 4 meter. Oleh karena itu, Arif menggunakan tangga dan menyandarkannya pada dinding. Arif meletakkan kaki tangga sehingga ada jarak dari dinding dan membentuk sudut alfa. Jika tan alfa itu adalah 4 per 3, berapakah panjang tangga yang digunakan Arif?
Ini adalah dindingnya dengan 4 meter, ini selisih 4 meter ya. Nah, ini adalah tangganya. Nah, tangganya itu membentuk sudut tan alfa, sama kayak tadi tan desam. Berarti ini adalah depan per samping. Depannya kita udah dapat 5, sampingnya itu adalah 3. Nah, berarti kita menentukan sisi miringnya terlebih dahulu nih. Ya, jadi karena depannya itu adalah 4 dan ini posisinya adalah dindingnya, jadi sudutnya ini adalah di sini. Ya, sudutnya membentuknya di sini nih, bukan di sini ya. Karena posisinya ini adalah dinding, sedangkan ini tangganya awalnya dari sini. Berarti sudutnya itu adalah di sini. Nah, depannya itu adalah 4, karena tan desam depan per samping. Berarti depannya adalah 4, samping itu adalah 3. Nah, ini siku-sikunya posisinya berada di sini. Berarti kita mencari sisi miringnya terlebih dahulu nih. Ya. Ini sisi siku-sikunya, kalau tarik depan berarti ini adalah sisi miring. Yang ini yang kita cari, berarti sampingnya adalah yang di bagian bawahnya. Nah, untuk menentukannya sama kayak tadi, tinggal kita akarin dari kedua ini kita jumlahkan. Berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, itu 4 kuadrat itu sama dengan 16, tambah 9 sama dengan 25. Nah, ini dia dari awal akarnya nggak ditulis, seharusnya ditulis, jadi dia nulisnya cuma bagian bawahnya aja, bagian akhirnya jadi ada akarnya. Akar 25 itu berarti sama dengan 5. Nah, berarti sisi miringnya itu adalah 5. Jadi posisi panjang tangga yang digunakan adalah 5 meter untuk sampai ke dindingnya. Oke, lanjut. Perbandingan sudut-sudut istimewa. Ini adalah sudut istimewa dari sin, cos, tan, kosekan, kotangan. Nah, ini sudut istimewanya itu adalah 0, 30, 45, 60, 90. Ini adalah cara kita menghitung sudut istimewa menggunakan jari. Jadi untuk sin 0 itu adalah 0. Kemudian sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan cos 90 itu adalah 0. Nah, sedangkan sin dan cos itu berkebalikannya. Jika cos 0 itu sama dengan 1. Nah, untuk cos 30 itu sama dengan setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90 itu 0. Jadi sin 0 itu adalah 0, sedangkan cos 90 itu adalah 0, berkebalikannya. Ya. Nah, untuk tan 0 itu sama dengan 0. Tan 30 itu adalah setengah 1/3 akar 3, tan 45 1, tan 60 akar 3, dan tan 90 itu adalah tak ada. Kemudian sekan 0 itu sama dengan 1. Kemudian sekan 30, 2/3 akar 3, sekan 45 itu adalah akar 2, kosekan ya. Kemudian kosekan 60 sama dengan 2, dan sekan 90 itu adalah tidak ada. Jadi tan itu dia sama dengan cotangan, sekan itu dengan kosekan. Ya. Lanjut, next, hitung nomor 1. Hitunglah nilai dari sin 30 ditambah cos 45 derajat. Tadi kita punya sin 30 itu adalah setengah, kemudian cos 45 itu adalah setengah akar 2. Jika dijumlahkan, posisinya yang satu punya akar, yang satu enggak punya. Nah, ini karena masing-masing punya setengah, jadi setengahnya itu kita keluarin. Jadi posisi di dalam itu adalah 1. Kenapa 1? Karena 1 dikali setengah itu hasilnya tetap setengah. Nah, sedangkan yang satu punya akar 2, jadi setengah dikali akar 2 sama dengan setengah akar 2. Atau bisa juga dengan menulisnya seperti ini. Jadi setengah, terus akar 2 ditambah 1. Ini kan 1 tambah akar 2. Bisa juga seperti ini, jadi tinggal di posisinya ditukar aja. Nah, ini nggak bisa dijumlahkan ya, nggak bisa digabungkan, karena yang satu punya akar, yang satu nggak punya, jadi nggak bisa dihasilkan, atau nggak bisa digabungkan. Lanjut, untuk yang nomor 2, diketahui segitiga ABC, siku-siku di C dengan panjang A adalah 20 cm, dan sudut
A-nya itu adalah 30 derajat. Tentukan panjang B dan C. Ini kita buat sudut segitiganya siku-siku terlebih dahulu. Nah, sudut A-nya itu adalah 30 derajat. Nih, A-nya 30 derajat. Sedangkan posisinya itu adalah siku-siku. Siku-sikunya itu berada di C. Nih, siku-sikunya berada di C dengan panjang A-nya itu adalah 20 cm. Jadi, untuk penyelesaiannya itu sin 30 adalah sin demi depannya adalah ini, karena di sudutnya berarti posisi depannya adalah ini. Sin demi miringnya berarti ini ya, miringnya. Ini adalah C kecil, ini C besar. Oke, ini adalah depan sudutnya. Depan siku-sikunya adalah sisi miring. Depan sudutnya itu adalah berarti sisi depan. Berarti sin demi depan per miring, berarti A per C. Nah, C-nya itu sama dengan, tinggal tukar posisi nih. Ya, jadi A per sin 30 derajat. Jadi kita harus menentukan nilai si C-nya dulu nih. Ya, jadi sin 30 itu kan sama dengan setengah, ya kan? Nah, jadi C-nya itu sama dengan 20, karena si A-nya ini adalah 20 nih. Nih, panjang si A adalah 20, kan A per sin 30. Nah, sin 30 itu kan adalah setengah, berarti kan 20 per setengah. Sama dengan, ini tinggal posisinya dibalik, ini kan bentuk pembagian. Terus ini pecahan kan. Nah, jadi posisinya jadi bentuk kali, jadi 20 dikali ini dibalik. 1/2 jadi 2/1. Jadi hasilnya itu adalah 20 dikali 2/1. Karena posisi ini dirubah. Jadi bentuk perkalian. Jadi hasilnya itu sama dengan 40. Nah, setelah itu kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kita dapat nilai C-nya itu adalah 40, nilai si A-nya itu adalah 20. Nah, si C-nya itu kan adalah miring. Sedangkan A-nya itu adalah sisi depan dari sudutnya nih. Nah, jadi untuk menentukan sisi sampingnya, berarti tinggal dikurang. Ini kan sisi miringnya udah dapat nih, si C 40. Nah, sisi depannya itu adalah 20. Nah, sedangkan cari sisi sampingnya dong. Berarti ini si B nih, sisi sampingnya. Nah, kalau sisi samping itu menggunakan triple Pythagoras, dari miring kuadrat dikurang depan kuadrat, tinggal diakarin, hasilnya itu adalah berapa. Nah, ini 40 dikuadratin sama dengan 1600. Kemudian 20 dikuadratin itu sama dengan 400, tinggal berkurang, hasilnya itu adalah 1200. Nah, akar 1200 itu adalah perkalian dari 400 dikali 3. Kenapa? Karena akar 400-nya itu nanti bisa kita hasilin, itu adalah 20. Akar 400 itu sama dengan 20, sisanya akar 3, jadi hasilnya itu adalah 20 akar 3 untuk sisi sampingnya. Nah, atau dengan cara lain, misalnya kita punya tan, itu adalah tan desam, depan per samping. Nah, jadi untuk menentukan sisi B-nya ini sampingnya, itu sama dengan A per tan 30 derajat. Nah, tan 30 derajat itu sama dengan 1/3 akar 3. Jadi, untuk menentukan nilai si B-nya ini adalah sisi sampingnya, tinggal dibagi. Karena tan desam, depan per samping. Depannya kita udah dapat 20 nih, sisi depannya. Kemudian sampingnya, itu karena tan 30, jadi kita menggunakan 1/3 akar 3. Nah, nanti hasilnya itu jadi tinggal kayak tadi caranya, jadi 20 dikali 3/1 akar 3. Jadi hasilnya itu adalah 60 akar 3. Nah, ini 60 per akar 3 sama dengan 20 akar 3 ya. Jadi untuk panjang B dan C berturut-turut adalah 20 akar 3 dan 40 cm. Lanjut, untuk nomor 3, sebuah tangga bersandar pada dinding suatu bangunan. Sudut yang terbentuk antara kaki tangga dan lantai sebesar 60 derajat. Jika kaki tangga berjarak 10 kaki dari dasar dinding, tentukan panjang tangga dan tinggi tangga yang dicapainya. Jadi ini bentuk sketsanya dulu. Ini adalah dindingnya, ini adalah tangganya, dan ini adalah sudutnya dari tangga ke dinding. Dan ini berbentuk segitiga siku-siku. Nah, misalkan panjang tangga itu adalah si X dan tinggi dindingnya itu adalah si Y.
Jadi cos 60 itu adalah cosami, samping per miring. Nah, sisi sampingnya mana? Sisi samping ini. Karena segitiga siku-siku ini adalah sisi miringnya. Ingat ya, yang ada segitiga siku-siku di depan sudut siku-sikunya itu adalah sisi miring. Nah, sedangkan sudutnya ini berarti di depan itu adalah sisi depan. Ini berarti sisi depan nih. Nah, sedangkan ini satunya lagi berarti adalah sisi samping. Karena cosami berarti samping per miring. Sampingnya adalah 10, miringnya adalah si X. Nah, kita cari nilai si X-nya ini. Berarti tinggal posisinya kita tukeran nih. Cos 60 dengan si X ini kita tukeran. Jadi hasilnya itu adalah 10 per cos 60. Nah, cos 60 itu adalah setengah. Jadi, untuk menentukan si X-nya ini, sisi miringnya ini, berarti 10 dibagi setengah. Hasilnya itu adalah 20. Karena 10 dibagi 0,5. Setengah itu kan 0,5, berarti sama dengan 20. Nah, untuk tan 60, tanda sam, berarti depan per samping. Nah, depannya itu, kita juga belum ketahuan nih depannya. Depannya itu adalah si Y nih. Tan 60 derajat itu adalah tanda sam, berarti depan per samping. Depannya itu adalah kita ini, karena depan sudutnya adalah ini, kemudian sampingnya berarti 10 ya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai si Y-nya, berarti tinggal dikalikan. Ini 10 dikali sama tan 60 derajat. Nah, tan 60 itu adalah akar 3, maka untuk menentukan nilai si Y-nya itu adalah tinggal kamu kalikan. Berarti 10 dikali akar 3 itu sama dengan 10 akar 3. Jadi panjang tangga dan tinggi dinding yang dicapai berturut-turut adalah untuk 20 kaki adalah sisi miringnya, dan si Y-nya itu adalah 10 akar 3. Langsung next, ini adalah latihan soalnya. Ini adalah bentuk esai ya. Ini esai semuanya esai kecuali ini adalah pilihan ganda. Thanks for the watching dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.